Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Oktaviani Herunisa dengan Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan membahas tentang materi 3, yaitu mengenai status sosial dan peran sosial. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini, yang pertama yaitu ada status sosial, yang kedua ada peran sosial. Yang pertama ada status sosial. Status sosial adalah pusat dari interaksi sosial dan struktur sosial. Status dapat didefinisikan sebagai posisi sosial yang definitif. Berbeda dengan penggunaan populer dari istilah tersebut, memiliki status dalam istilah sosiologis tidak sama dengan prestis. Setiap orang memiliki status, meskipun beberapa memang memiliki status yang lebih tinggi dari yang lain. Menurut penilaian masyarakat, status sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama ada assign status. Assign status adalah status sosial yang diberikan oleh masyarakat atau karena mandat. Seseorang yang melaksanakan mandatnya dengan baik dianggap berjasa oleh masyarakat maupun setidaknya oleh pihak pemberi mandat. Contohnya ada Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Yang kedua ada asif status. Asif status adalah kedudukan yang dapat dicapai berdasarkan usaha seseorang. Asif status dapat dicapai hingga posisi tertentu melalui upaya pribadi. Contohnya ada guru, insinyur, psikolog, dokter, pengacara, pianis, penyanyi, maupun arsitek. Semua itu diraih melalui usaha seseorang untuk mencapai kedudukan yang mereka inginkan. Yang ketiga ada ascribe status. Ascribe status adalah status yang diperoleh melalui kelahiran. Misal, kedudukan anak bangsawan diperoleh karena lahir dari orang tua yang kalangannya merupakan kalangan bangsawan. Contohnya ada Ratu Elizabeth. Yang terakhir ini ada materi peran sosial. Sama halnya dengan status, peran sosial merupakan pusat interaksi sosial dan struktur sosial. Kedua konsep status dan peran berjalan beriringan. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam status tertentu. Dengan menggunakan status kepala sekolah dari contoh sebelumnya, sejumlah ekspektasi peran dapat diidentifikasi. Peran untuk status berbeda tersebut dapat saling bertentangan. Ini dikenal sebagai konflik peran. Kepala sekolah yang juga seorang ibu mungkin merasa sulit untuk mengabdikan jam kerja panjang yang dibutuhkan dalam pekerjaan sekaligus memenuhi harapannya sebagai orang tua. Ketika jam kerja berbarengan dengan jam sekolah, sang buah hati, sang kepala sekolah akan sulit untuk menghadiri upacara kelulusan anaknya karena di saat yang sama ia harus memimpin upacara kelulusan di sekolahnya.